Om Swastiastu, selamat sore, kembali lagi di Ngintip, ngobrol inspiratif bareng PCKM ADI Karangasem. Jalan-jalan ke Taman Harmoni, kembali lagi dengan saya Ninyo Manswarini pada pertemuan kali ini. Dan pada kali ini kita akan membahas isu yang sangat marak dibicarakan di masyarakat, yaitu terkait dengan MBG, makan bergizi gratis. Seperti yang digadang-gadang, bahwasanya MBG ini memiliki dampak yang cukup signifikan di kalangan masyarakat, mulai dari meningkatkan gizi anak, kemudian juga mencegah stunting, hingga membantu perekonomian lokal masyarakat. Tapi untuk mengetahui lebih dalam terkait dengan MBG di masyarakat, kita sudah hadir bersama narasumber kita pada kali ini, yaitu Iwayan Sukarini SPD, selaku Ketua Litbang PCKM ADI Karangasem. Om Swastiastu, Kak, selamat sore. Swastiastu, selamat sore Swari. Apa kabar nih Kak pada sore kali ini? Semoga sehat dan baik sekali. Ya, harus tetap baik dan juga semangat untuk menjalani hari-hari. Oke Kak, apa nih kesibukannya akhir-akhir ini? Kebetulan saya sebagai budak korporat ya. Waduh. Masih menjadi budak korporat untuk mencari pundi-pundi yang sekiranya Yang harus bisa dikumpulkan. digunakan nanti juga. Oke, jadi pada kali ini kita akan membahas terkait dengan MBG, makan bergizi gratis. Apakah Kak sudah siap untuk memberikan pernyataan-pernyataan nih Kak? Oke, sudah siap sekali. Oke, jika kita berbicara terkait dengan MBG, apakah memang ada persoalan gizi yang cukup serius sehingga program ini menjadi prioritas untuk saat ini? Berbicara tentang gizi tentu sangat ada, bahkan itu fakta. Tetapi pertanyaannya bukan ada atau enggak gitu, melainkan apakah pendekatan MBG ini sudah tepat sasarankah, sudah tepat pendistribusiannya, atau bagaimana? Itu yang jadi pertanyaan yang seharusnya kita pikirkan bersama di sini. Karena supaya MBG ini tidak hanya menjadi sekedar seremoni atau isu-isu angat-angat tai ayam yang kalau nanti udah selesai 5 tahun program selesai gitu, gedung-gedungnya terbengkalai seperti itu. Ya, benar banget. Kalau masalah gizi sih tentunya ada, tetapi yang paling kompleks di sini itu bukan hanya tentang pemenuhan gizinya, tapi bagaimana mindset atau pola pikir masyarakat untuk tergerak biar bisa sadar akan pentingnya pemenuhan gizi dimulai dari sedari dini, seperti itu. Oke, jika berbicara dari pernyataan tersebut, apakah MBG ini benar-benar menjawab permasalahan nyata yang ada di Karangasem atau hanya program yang harus dijalankan? Karena ini merupakan program dari atas seperti itu, Kak. Oke, kita jujur-jujuran aja di sini terbuka bahwasanya kita tahu kan bahwa MBG itu adalah program prioritas dari presiden kita sendiri. Kemudian daerah tentu wajib ya, mau tidak mau ya harus menjalankan program ini. Yang dimana sebagai bawahan ya harus ngikutin atasan kan. Jadi kalau berbicara apakah menjawab kebutuhan, tentunya pemenuhan gizinya ya dijawab perlu gitu. Tetapi kalau di Karangasem sendiri kita berbicara tentang pemenuhan gizi, itu akan berbarengan atau berkaitan dengan beberapa sektor masalah. Contohnya kemiskinan struktural, keadaan ekonomi yang masih labil, kemudian ketahanan pangannya juga, bahkan UMKM dan petani lokal itu akan dibagaimanakan. Itu akan berbarengan ya dengan pemenuhan gizi. Karena kita ketahui bersama wilayah Bali Timur itu masih wilayah yang slow living gitu, agak-agak slow gitu ya. Itu. Jadi nggak bisa hanya pemenuhan gizi di sekolah saja, tapi harus diimbangi dengan bagaimana mengedukasi, membuat masyarakat paham tentang pentingnya pemenuhan gizi dimulai dari lingkungan rumah atau lingkungan sosialnya sebelum anak-anak itu bersekolah. Seperti itu. Iya, benar banget. Jika kita ke sisi kanan, sisi kiri sudah banyak sekali dapur-dapur MBG nih Kak. Iya. Jika dilihat apakah dari dapur MBG kemudian pendistribusian, apakah sudah sesuai dengan regulasi atau aturan-aturan yang sudah dirancang seperti itu Kak? Kalau berbicara tentang regulasi, karena sudah ada arahan dari pusat, tentunya sudah sesuai. Tetapi, nah di sini ada tetapinya. Kita harus mengawasi dengan ketat bagaimana pelaksanaan MBG ini berjalan. Karena
kalau kita sebagai masyarakat saja tidak mau melakukan pengawasan, itu bisa jadi kualitas dari pembentukan MBG ini tidak akan optimal, kemudian akan bisa menjadi ladang-ladang yang kita ketahui bersama seperti apa. Iya, kalau berbicara terkait dengan ladang-ladang nih Kak, kita harus berbicara juga terkait dengan anggaran, yang mana dari pemerintah kita sudah memberikan tupoksi, yaitu sekitar 10.000 hingga 15.000 per porsi untuk makanan bergizinya, sehingga anggaran per hari itu mencapai miliaran, ada angkanya. Kemudian daripada anggaran-anggaran tersebut, apakah sudah realistis sesuai dengan yang dirancang, atau akan menerbitkan yang namanya seperti tadi, ladang-ladang untuk bisnis baru yang kita sebut dengan korupsi baru, kejahatan baru, seperti itu Kak. Oke, berbicara tentang anggaran yang memang cukup fantastis sekali ya, miliaran per hari itu kayak, wah duitnya mau dibawa kemana aja gitu. Kalau dibawa ke bawah sih kecil ya nominalnya, tetapi kalau dikumpulkan satu wilayah itu ada beberapa SPPG itu berapa miliar kan seperti itu. Jadi kalau berbicara tentang anggaran ya, kita juga sebagai masyarakat, khususnya kita yang lebih intelektual ya bahasanya, harus bisa mengawasi, kemudian lebih melek lah terhadap perhitungan-perhitungan yang dilakukan pemerintah, apakah sudah tepat sasaran. Dan yang paling penting, langkah-langkah yang kita perlu lakukan adalah menjadi mitra kritisnya pemerintah. Apakah MBG ini sudah berjalan dengan baik, sudah berjalan optimal, atau bagaimana dengan proses pengawasan yang ketat. Karena kita kan sebagai masyarakat punya hak suara gitu. Iya, semuanya berhak berpendapat. Adik-adik yang sekolah, guru-guru, tentu itu yang paling tahu bagaimana distribusi dari MBG itu sampai kepada anak-anak. Jangan sampai kualitas makanan, kualitas pendistribusian itu tidak baik. Ya, karena kita ketahui bersama, kemarin ada SPPG yang sampai ditutup karena ada menu yang basi atau nasinya yang keras. Nah, itu kan artinya perlu pengawasan, baik dari masyarakat itu sendiri atau pemerintah yang menjadikannya program prioritas utama. Karena kalau hanya masyarakat yang berkuar-kuar, ini harus kayak gini, tapi kalau pemerintah tidak mau mengawasi, ya amburadul keadaan MBG itu. Bakal tidak berjalan optimal, atau itu hanya akan menjadi sebuah jawaban jangka pendek terhadap pemenuhan gizi anak jadi Indonesia. Tidak ada keberlanjutannya untuk Iya, betul sekali. Jadi itu yang perlu diawasi ketat, auditnya harus ketat, bagaimana pengawasannya dari penyiapan, dari pengolahan, pendistribusian, atau hal-hal lainnya itu harus diawasi gitu. Ya, sehingga sesuai dengan regulasi yang sudah ditetapkan. Iya. Oke, jika tadi kita berbicara terkait dengan menjadikan ataupun membantu ekonomi lokal masyarakat. Jadi menurut Kak, apakah benar pelaku usaha di Karangasem sudah mendapatkan manfaat langsung dari program MBG tersebut? Di beberapa titik mungkin iya. Tetapi yang kita lihat, SPPG itu menggunakan sistem tender atau supplier. Jadi dapur tuh istilahnya ya nggak mau dong terlalu repot-repot buat ngambil di sini satu, ngambil di sini satu, ngambil di sini satu, itu kan repot ya, memakan waktu juga. Nah, kalau kita lihat pemerataan belum, saya masih menyatakan belum melihat pemerataan sama sekali, karena dengan sistem itu kan siapa yang diajak lebih dekat, mungkin itu yang akan digandeng. Gitu. Atau sistem mana nih yang lebih oke, kualitasnya yang lebih lengkap, mungkin dalam penyediaan bahan pokoknya itu yang akan diambil. Jadi kalau kita lihat bersama, padahal banyak ya toko roti, kemudian petani lokal, penggilingan yang ada di Karangasem itu ada berapa coba? Kalau dibilang udah udah optimal gitu, diambilnya dari pengelola UMKM lokal, enggak. Saya masih belum merasakan itu. Bahkan banyak yang merasa dirugikan oleh program MBG ini. Tuh, jadi mungkin harus ditinjau kembali, diberikan pengarahan langsung gitu, arahan dari pusat bahwasanya MBG harus memanfaatkan dan menyerap UMKM lokal sekaligus petani-petani lokal. Karena banyak loh yang dari Karangasem SPPG-nya tapi ngambil barang keluar. Gitu. Jadi itu yang perlu mungkin dikaji lagi. Perlu dikaji ulang untuk mengoptimalkan
mengajarkan yang namanya petani-petani lokal yang ada di Karangasem khususnya. Oke, jika berbicara jujur nih Kak, apa sih tantangan terbesar selama program MBG ini direalisasikan di Karangasem itu sendiri? Kalau tantangan terbesarnya adalah makanan sampai kepada anak-anak yang masih perlu diawasi lebih ketat terkait tatanannya, standar gizinya, kualitasnya terutama. Kalau kita berbicara tentang kualitas dengan porsi yang banyak, wah susah ya. Iya, porsi yang banyak belum tentu kualitas yang baik. Iya, yang sedikit juga belum tentu. Jadi kita harus memang mengawasi betul ketat nih, pemerintah nih harus menyediakan kalau saya saran sih harusnya ya ada semacam aplikasi atau link gitu, yang mana bisa kedetek sama AI. Terus setiap menu tuh difoto gitu, apakah sudah layak standar ini? Karena kalau SPPG kan kayak kita mungkin bagus ya, tapi pas sampai nggak sesuai gimana ya, dong? Karena proses distribusi juga. Iya, distribusi ya kan biasalah. Lika-liku perjalanan. Seperti itu ya, harus benar-benar masyarakat yang diberikan legalitas gitu untuk mengadukan ini kurang ini, atau kalau ada kurangnya ya bisa diselesaikan dengan kekeluargaan. Contohnya datang ke sekolah, walaupun kita sudah tahu ya beberapa SPPG itu melakukan per minggunya itu sudah datang untuk melakukan pembenahan. Jadi mari terus awasi ini, karena ini merupakan program yang baru yang sekiranya istilahnya itu membuat kita harus lebih waspada lah, jangan sampai ini hanya berimpact jangka pendek. Kasihan gedung-gedung, kemudian hal-hal yang sudah digencarkan itu malah menjadi lagi. Gitu. Sehingga ini harus menjadi program yang berkelanjutan ke depannya, tidak hanya jangka pendek saja seperti itu Kak ya. Jadi sekian diskusi kita pada sore kali ini, diskusi yang sangat alot. Terima kasih Kak Suka sudah mau menjadi narasumber kita pada sore kali ini. Terima kasih juga sudah. Semoga kita bisa melakukan hal ini ke next. Kemudian ada isu-isu yang mungkin bisa dibahas terkait dengan seputaran Karangasem ataupun di Karangasem itu sendiri. Hal-hal yang bisa saya tangkap dari pembahasan kita kali ini yaitu tidak hanya investasi jangka pendek, tapi ini merupakan investasi jangka panjang untuk generasi muda ke depannya. Kemudian juga tata kelola anggaran itu merupakan hal yang sangat penting untuk menjamin fleksibilitas, kemudian juga transparansi daripada pengelolaan anggaran untuk program MBG itu sendiri. Kemudian juga transparansi kebijakan, yang mana kita perlu mengkaji ulang kebijakan-kebijakan yang telah diberikan oleh atasan, sehingga kita perlu yang namanya mengkaji apakah kebijakan-kebijakan ini sudah cukup efisien atau masih perlu adanya revisi-revisi ataupun saran-saran terkait dengan kebijakan untuk program-program yang lebih baik ke depannya. Kemudian dan komitmen nyata pada kualitas, yang mana kita menginginkan generasi muda yang cerdas, berpendidikan dan juga berwawasan, sehingga perlu namanya kritisi-kritisi dari masyarakat kita untuk sama-sama membangun untuk generasi muda ke depannya yang lebih profesional, lebih cerdas dan juga berwawasan. Seperti itu Kak Suka. Sehingga program ini bukan program yang sempurna tentunya, karena banyak akan ada kritik, banyak akan ada saran. Yang perlu dilakukan adalah perbaikan-perbaikan untuk program-program yang lebih baik ke depannya. Oke, sekian podcast kita pada kali ini. Saya Nyoman Swarini pamit undur diri. Bagi teman-teman yang memiliki pendapat atau saran lain, bisa langsung tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan juga subscribe. Saya Nyoman Swarini pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih Kak Suka. Iya.